Jadi yang tadinya saya jauh sama orang tua, jadi berkat masuk Islam dan banyak mempelajari Islam gitu, bisa menerima mereka gitu. Jadi sekarang lebih sering silaturahmi dibandingkan waktu sebelum masuk Islam. Jadi perasaan saya masih jadi lebih legowo gitu ya, bisa dibilang. Nerima mereka padanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan sebelumnya dengan Bunda siapa dan sebelumnya agama apa, Bun? Nama saya Dia Natasha, saya lahir agama Hindu. Itu Dia Natasha, itu nama dari aslinya? Iya. Nggak ada diganti nama? Nggak ada. Bisa ceritakan, Bun, sebelum mengenal Islam itu kehidupan dan perasaan Bunda itu gimana? Saya tuh besar di keluarga Hindu, keluarga besar. Bapak sibuk kerja, jadi kebanyakan sama adik-adik aja gitu. Jadi nggak yang deket sama orang tua. Nggak dekat sama orang tua berarti. Saat Bunda masih agama Hindu gitu, ada nggak perasaan dalam kehidupan Bunda itu seperti gelisah atau bertanya-tanya, masih mencari jati diri gitu? Kalau saya kan masuk Islamnya tuh umur 21. Jadi masih yang istilahnya masih muda. Masih muda ya. Jadi nggak yang kayak mencari jati diri kayak gitu. Belum, sih. ya, masih biasa, kita masih kehidupannya masih jalan. Masih yang namanya masih remaja ya, masih belum ini. Jadi kemudian akhirnya kuliah saya kos di Nusa Dua. Jadi dari situ saya mulai mengenal Islam, agama lain selain agama, Hindu. Agama lain, maksudnya agama Islam gitu ya. Dari Bunda mengenal, Bunda ada mempelajari tentang Islam nggak? Sebenarnya kalau bisa dibilang mempelajari sih, mungkin karena kita di dalam kos itu teman-teman banyak yang Muslim, jadi kita ngeliat kegiatan mereka, kadang-kadang ikut juga dilibatkan. Apalagi pada saat mereka sahur atau gimana, jadi kayak kitanya ada ikut sahur? Ada itu. Jadi ikut belajar gitu. Aktivitas apa yang Bunda lihat dari yang menyentuh hati gitu? Kalau yang saya lihat sih karena mungkin perbedaan cara mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kalau yang Islam tuh saya lihat lebih simpel dan nggak yang ribet gitu untuk berdoa, untuk dipelajari. Ada nggak Bunda beli buku untuk mengenal Islam lebih dalam gitu? Saya kebanyakan sih bertanya-tanya pada saat itu. Bertanya sama teman. Jadi setelah masuk Islamnya baru mulai beli buku doa-doa sholat. Tapi saya sudah tahu sebenarnya gerakan sholat itu karena saya sering lihat temen di kosan melakukannya kan gitu. Berarti dari situ Bunda sudah sedikit tertarik dengan Islam lah ya? Iya. Jadi setelah perjalanan panjang yang Bunda lalui, kapan Bunda itu yakin sekali untuk hijrah masuk Islamnya? Sebenarnya ada andil dari suami saya sekarang juga sebenarnya. Jadi dia juga banyak membantu saya dalam mempelajari Islam. Jadi saat kuliah itu sudah mengenal sama sudah suami? Kenal. Oh, berarti dari situ teman kuliah. Oh, teman kuliah. Jadi kapan yakinnya untuk masuk Islamnya? Pada saat itu sebenarnya kebetulan juga. Jadi kalau di Islam kan kita nggak boleh istilahnya pacaran dulu. Iya. Jadi teman saya itu kita memang ada rasa suka juga. Jadi dia mau ngelamar saya, langsung lamar. Karena istilahnya kalau di Hindu itu kan kita harus mau pamit gitu istilahnya. Pada saat itu saya bilang sama bapak saya, walaupun saya belum nikah, cuman saya yakin bisa jalanin kehidupan saya di Islam gitu. Jadi saya masuk Islamnya September 2001. Kemudian saya pelajarin, akhirnya karena dapat masukan juga dari ustadz, kalau lebih baik kalau dibantu gitu. Jadi karena saya juga kebetulan ada yang dekat,
yaitu suami saya sekarang. Akhirnya kami sepakat nikah bulan Desember. Bulan Desember. Berarti jaraknya 3 bulan. 3 bulan Iya. ya. Terus waktu syahadat gitu ada nggak keluarga yang ikut mendukung atau ikut menyaksikan? Kalau pada waktu syahadat sih cuma saya, suami, sama teman-teman sama ustadz aja. Cuman kan kemarinnya itu sebelum itu kan istilahnya kalau mau pamit itu sama keluarga gitu. Jadi keluarga udah tahu. Kita saya udah dilepas dulu, terus baru saya masuk Islam. Jadi saat Bunda sudah syahadat, perasaan Bunda gimana? Agak gimana ya? Agak lega bisa dibilang, karena kan seperti saya bilang itu mungkin perbedaannya kalau di Islam itu kita dipermudah untuk lebih dekat sama yang di atas gitu. Saya lihat Bunda sudah berhijab gitu kan ya. Sejak kapan Bunda berhijab? Saya berhijab setelah berhenti kerja. Soalnya di tempat kerja saya dulu tuh dilarang pakai hijab. Oh, dilarang pakai hijab. Itu sekitar tahun 2011. Berarti pertama kali hijrah masuk Islam saat itu belum ada niat, belum ya. Berarti berapa tahun kemudian baru 2011 baru saya mantap pakai hijab. Karena juga lepas dari saya kan kerjanya di pariwisata. Biar nggak setengah-setengah gitu, saya pikir. Akhirnya saya berhenti kerja, saya pakai hijab. Jadi kemudian saya nyari kerjanya juga yang terima saya pakai hijab. Setelah itu mudah nggak cari kerja dengan berpakaian hijab saat itu? Agak susah. Apalagi di Bali kan. Di Bali ya. Kayak kan mayoritasnya. Apa yang buat Bunda itu ingin berhijab? Kalau saya memang dari kecil itu suka pakaian tertutup ya. Jadi memang nggak suka yang pakai celana panjang, lengan panjang gitu. Jadi nggak yang ini. Jadi kalau saya bilang karena saya pelajarin ternyata untuk menutup aurat itu diharuskan gitu di Islam. Jadi saya nggak masalah gitu loh. Saya malah pengen melakukannya tanpa paksaan gitu. Ada nggak perasaan seperti saya memakai hijab itu lebih terlindungi, atau perasaan yang gimana gitu? Ya merasa lebih aman ya. Jadi kalau bisa dibilang pandangan dari pandangan yang tidak baik. Terus untuk sholatnya nih Bun, pertama kali Bunda sholat apa yang Bunda rasakan? Mulai dari caranya yang mudah, jadi kita cuman ambil wudhu, bebersih diri. Saat itu wudhunya sudah dipelajari atau? Sudah. Oh, sudah dipelajari. Jadi karena sudah pernah ngelihat cara mereka sholat, wudhu, kita setelah saya masuk Islam itu ya cuman mulai baca doanya, hafalin doanya, segala macam. Berarti semuanya sudah iya. Dari teman-teman dulu ya. Mungkin di sini ada pemirsa yang ingin tahu nih, Anda nggak cobaan atau ujian Bunda setelah menjadi mualaf? Kalau itu mungkin dari teman ya. Kalau ada teman yang menjauh itu kan pasti kadang sedikit sindir-sindir gitu kan, karena kan beda agama. Tapi sebelumnya? Tapi sekarang karena berjalannya waktu udah biasa aja jadinya. Kalau dari keluarga sebenarnya dengan saya masuk Islam dan setelah menikah dengan suami saya tipikal yang suka mengeratkan keluarga gitu. Jadi yang tadinya saya jauh sama orang tua, jadi berkat masuk Islam dan banyak mempelajari Islam gitu, bisa menerima mereka gitu. Jadi sekarang lebih sering silaturahmi dibandingkan waktu sebelum masuk Islam. Jadi perasaan saya masih jadi lebih legowo gitu ya, bisa dibilang. Nerima mereka padanya gitu. Perbedaan yang Bunda rasakan sesudah mualaf dengan sebelum Bunda mengenal Islam? Iya, perasaan berbeda ya, yang kayak saya bilang tadi tuh. Jadi lebih dipermudah gitu. Kalau Islam itu memang untuk menuju ke sana itu lebih mudah. Kita mendekatkan dengan Allah itu lebih mudah. Menurut Bunda berarti kalau dalam Islam itu lebih mudah dalam beribadahnya semuanya kan ya.
Sebelumnya Hindu ada nggak perasaan tidak tenang, tapi setelah masuk Islam Bunda itu merasa lebih tenang. Ya itu tadi itu, jadi lebih dekat sama keluarga aja dia. Dekat sama keluarga. Lebih apa? Nerima mereka padanya, walaupun istilahnya jadi anak yang kurang kasih sayang lah, sebagai semacam itu. Berarti orang tua masih beda agama ya? Beda agama. Pernah nggak kepikiran Bun untuk mengenalkan Islam kepada orang tua atau orang-orang tercinta gitu? Kalau saya bukan dari kata-kata ya. Kalau saya tuh lebih ke begini loh Islam. Jadi tingkah laku, kita memaafkan bagaimana. Nggak yang ayo masuk Islam, enggak. Soalnya kan orang tua, kalau umpamanya orang tua, kalau istilahnya kan pasti ngerasa yang lebih biasanya ke anaknya kan. Aku loh lebih dulu lahir, lebih banyak tahu daripada kamu kayak gitu. Jadi kalau saya ke orang tua nggak yang ayo gini, enggak. Jadi ngasih contoh ke mereka kalau Islam itu agama yang penuh kasih sayang, memaafkan kayak gitu. Mungkin sampai sini aja ya Bun ya. Alhamdulillah ya, tak terasa kita sudah di akhir acara ngobrol santai ya Bun. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan memetik hikmah dari kisah Bunda. Amin. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga hidayah dan menjalankan perintah agama. Amin. Terima kasih Bunda atas waktunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.